bantu saya lagi untuk ketuk-ketuk layar HP-nya, atau yang mau share silahkan share dulu. Lihat di pojok sudut kanan bawah ada tanda panah. Ya, bantu saya teman-teman sekalian. Bukunya mau beli di keranjang di mana nanti Bunda? Nanti Bunda. Sekarang sudah masuk sesi belajar lagi. Kalau pengen bukunya nanti. Ya, kita belajar dulu ya. Yang nanya, "Bang, tolong spill bukunya." Nih, kalau teman-teman, saya itu ketika proses jualan jarang spill. Kenapa? Karena teman-teman nggak perlu saya spill lagi. Teman-teman kalau pengen lihat bukunya seperti apa, ya dipakai belajar bagaimana, ikuti live kita. Itu aja. Karena kita memang belajar dari buku itu. Ya, gitu. Oke? Baik. Yang sudah bantu share, silakan bantu ketuk-ketuk layar HP-nya. Biar jumlah like di pojok kiri atas ini udah 500.000 tap-tap layar nih, lihat. Kelihatan nggak tuh? Udah 500.000 tap-tap layar. Dibantu ketuk-ketuk layar HP-nya seperti ini, nggak perlu cepet-cepet. Yang penting istiqomah. Ya Ustadz, mohon doanya, saya punya uang lebih untuk beli buku untuk wakaf. Ya insya Allah Bunda. Ya, gitu. Nanti kita lagi siapkan etalase khusus teman-teman sebenarnya. Jadi nanti etalasenya ada etalase buat teman-teman beli buat diri sendiri. Nanti ada etalase satu lagi yang kita siapkan itu teman-teman membeli buku saya, tapi dalam rangka wakaf. Jadi teman-teman nanti hanya dikirimkan sertifikat ke rumahnya. Bukunya kita ambil untuk tim kami langsung bagikan. Dan dalam beberapa kondisi nanti kalau saya lagi cocok jadwalnya dan bisa dijangkau oleh saya akan ikut untuk menyalurkan dan kita akan belajar di tempat penyalurannya. Langsung dengan saya sebagai penulisnya. Itu teman-teman ya. Tapi mohon doanya saja. Mohon doanya saja. Ya, jadi nanti ada dua etalase beli dan etalase wakaf. Ya. Oke ya. Doakan kami sehat saja teman-teman. Biar rencana-rencana yang sedang diikhtiarkan, kelas online, buku baru, tim wakaf semuanya sehat ya. Oke. Teman-teman sekalian ya. Oke, kalau wakaf Quran kan sudah banyak. Ya, tapi kalau wakaf yang memang dikhususkan untuk belajar itu belum banyak Bunda, bener nggak? Wakaf Qurannya lanjutin. Tapi wakaf yang memang membuat orang itu secara penggunaan buku lebih untuk edukasi, nah itu yang jarang. Kalau baca Quran kan kadang-kadang wakaf Qurannya ada tapi bacanya masih salah misalnya. Nah, perlu didampingi tuh Quran dengan wakaf buku belajarnya. Ya, biar orang baca Qurannya lebih terarah. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita baca dulu. Jadi tadi kita sudah bahas 3 bahasan ya. Ain, ghain, dan waw. Oke. Kita baca dulu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, kita masuk ke bahasan berikutnya. Teman-teman, sekarang yang saya tandai adalah huruf yang berwarna kuning. Terima kasih atas doa-doanya ya, doa terbaik juga buat teman-teman. Doakan saya sehat ya teman-teman ya. Oke, bismillah. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf nun. Ketika dia belum berharokat, jangan sampai ada yang bilang, oh ini namanya adalah huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ya. Ini namanya adalah huruf nun teman-teman sekalian. Oke. Nunnya dalam keadaan apa? Nunnya dalam keadaan sukun. Nih, kalau ada tanda petik di atas huruf seperti ini, itu namanya tanda sukun. Sukun itu banyak yang bilang mati, padahal sebenarnya artinya adalah diam. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman yang bilang nun mati, silahkan, nggak apa-apa. Ya, gitu. Yang penting nanti cara bacanya betul. Nah, sekarang kalau teman-teman ketika membaca Quran mendapati ada huruf nun sukun, berarti pasti akan ada hukum tajwid di dalamnya. Kalau teman-teman mendapati 2 huruf nih, ada nun sukun, satu lagi ada mim sukun, pasti akan ada hukum tajwid di situ. Ya, jadi 2 huruf ini tuh salah satu huruf yang dalam keadaan sukun tapi menghasilkan hukum tajwid yang lumayan banyak. Oke, sip. Nah, nun sukun di sini untuk tahu hukum tajwidnya apa, teman-teman harus tahu dia nun sukunnya ketemu sama huruf apa. Oke, nun sukunnya di sini ternyata ketemu sama huruf H. Nah, sekarang saya izin bertanya, ada yang tahu tidak nun sukun ketemu huruf H lahir hukum tajwid apa? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Ya, nun sukun ketemu huruf H kira-kira lahir hukum tajwid apa teman-teman sekalian?
yang menjawab idhar saya apresiasi dengan nilai 50. Lah, kok tidak utuh 100? Karena idharnya belum jelas idhar apa yang dimaksud. Ya. Di sini idhar apa? Harus jelas. Idhar itu ada idhar mutlak, ada idhar halqi, ada idhar wajib, ya, idhar mutlak tadi, ada idhar syafawi. Mana yang kita maksud? Nah, di sini nama hukum tajwidnya adalah idhar halqi, teman-teman sekalian. Yang warna hijau ini, pertemuan nun sukun dengan ha. Waduh bang, saya belum tahu hukum tajwid. Ayo saya temenin. Ya, di mana? Pakai buku. Nah, yang sudah punya buku saya dibuka halaman nun sukun. Nun sukunnya pada hukum tajwid iklab bukan. Tadi saya bilang apa? Idhar halqi. Nah, bukan ini. Nun sukun ketemu idgham biguna, bukan ini yang kita cari. Nah, yang kita cari ini. Nun sukun ketemu sama idhar halqi. Apa hukum pada hukum tajwid idhar halqi? Ini rumusnya. Nih, ini rumusnya, teman-teman. Kita lihat rumusnya ya, bentar. Jangan langsung ke cara baca, tapi rumusnya dulu. Keadaannya dulu, biar tahu teman-teman. Oh, keadaannya ini, nama hukum tajwidnya ini, baru cara baca. Oke, perhatikan ya. Nah, idhar halqi adalah pertemuan antara nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin berjumpa dengan 6 huruf ini. Apa aja hurufnya? Hamzah ha besar, ain ha kecil, ghain dan kha. Oke. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf ini, itu disebut dengan idhar halqi. Sebelum saya masuk lanjut lebih jauh, saya akan bahas dulu, teman-teman. Kan ini yang dibahas nun sukun ya. Tapi kenapa harokat tanwin harus ikut-ikutan? Kan yang dibahas nun sukun. Kenapa tanwin an in un harus masuk? Sedangkan kalau kita bahas bahasan hukum tajwid mim sukun, nih, mim sukun, ya, nih, mim sukun nih, ya, contohnya yang idhar syafawi nih, mim sukun ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Tuh, di sini rumusnya mim sukun, nggak ada tanwinnya. Tapi kenapa pada saat nun sukun harus ada tanwinnya? Tolong dijawab. Kenapa harus ada tanwinnya? Sedangkan di mim sukun nggak ada tanwin, tapi di nun sukun kenapa harus ada tanwin, diikut-ikutin tanwinnya? Kita bahas. Saya izin bertanya. Nun sukun itu bunyinya apa? Ketika dipraktekkan, nun sukun itu bunyinya adalah konsonan an, betul bukan? Ya, konsonan an kan ya? Oke, sekarang saya izin lihat teman-teman. Fathatain bunyinya adalah an. Dhammahtain bunyinya adalah un. Kasrotain bunyinya adalah in. An, in, un. Ada bunyi an di sini. Bunyi an itu bunyinya siapa? Bunyinya nun sukun. Nah, itu alasannya. Karena pada tanwin itu ada unsur nun sukun di situ. Ada unsur konsonan an di situ yang merupakan bunyi dari nun sukun. Makanya tanwin masuk ke dalam bahasa nun sukun. Paham? Ya. Oke. An, un, in. Terbalik. Ya. Terima kasih. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang berjumpa dengan 6 huruf ini. Kenapa harus 6 huruf ini? Teman-teman sekalian. Kenapa harus 6 huruf ini? Nih, 6 huruf ini itu ada hubungannya dengan penamaan halqi. Ada yang tahu arti halqi itu apa? Halqi itu artinya adalah tenggorokan. Lah, kenapa tenggorokan dibawa-bawa ke idhar halqi? Kenapa harus halqi tenggorokan? Hamzah dan ha besar makhrajnya dari aqsal halqi. Ain dan ha kecil makhrajnya dari wastul halqi. Ghain dan kha makhrajnya dari adnal halqi. Ya, all about halqi. Semuanya tentang tenggorokan. Hamzah dan ha besar pangkal tenggorokan. Ain dan ha kecil tengah tenggorokan makhrajnya. Ghain dan kha ujung tenggorokan. Makanya disebut halqi karena ketemu huruf-huruf halqi. Paham? Jelas? Cara bacanya gimana? Barulah cara bacanya idhar. Ya, idhar itu artinya terang atau jelas. Apa yang dibaca idhar? Apa yang dibaca jelas? Yaitu konsonan an-nya. Paham sampai sini? Jelas? Jelas nggak? Ya. Fahimtum nggak nih? Fahimtum? Faham? Oke. Sip. Ya. Nah, sekarang
Kita coba praktekkan. Jadi dibacanya, kita baca bacaan yang benarnya dulu ya. Jadi dibacanya, ini contohnya di sini ada nun sukun ketemu ha, maka nun sukunnya tinggal dibaca jelas aja. Tanharu, tanharu. Udah, tanhar nih. Saya praktekkan ya. Perhatikan. Tanharu, tanharu. Jadi bunyi n-nya jelas. Ya, oke. Coba saya tanya nih, teman-teman ada yang baru belajar baru banget ketika saya menjelaskan hukum tajwid ini, ada yang baru belajar banget, bisa diikuti atau tidak? Karena yang kita kejar bukan teman-teman lancar dulu, tapi benar dulu dengan cara memahami bunyinya. Bisa? Baik. Sekarang agar kita bacaannya tidak salah, maka teman-teman harus tahu bunyi salahnya gimana dan bunyi benarnya seperti apa. Maka di buku ini kita jelaskan kesalahannya sering kali terjadi. Dan kita praktekkan dan contohkan. Perhatikan baik-baik. Oke. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid izhar halqi adalah yang poin 1, memantulkan suara huruf nun. Ini poin pertama, kesalahannya adalah memantulkan suara dari konsonan n atau nunnya. Ya, oke. Contohnya seperti apa, Bang? Oke, baik. Saya akan contohkan. Nih, contohnya seperti ini. Bismillah, kita praktekkan. Nih. Misalnya di kalimat yang ini ya. Nah, Quran surah Quraisy ayat keempat. Quran surah Quraisy ayat keempat, teman-teman sekalian. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan kho. Jangan sampai kita baca memantul nun sukunnya. Contoh, min khawfin. Min khawfin. Min khawfin. Taunya memantul bagaimana, Bang? Ada bunyi penghujung e di ujung pelafalan n. Ada bunyi vokal yang nggak perlu ada vokal di situ. Mine. Mine. Ya. Minne, nggak boleh. Tapi mestinya min kho, min khaufin. Tidak ada bunyi ne di antara kita ketika melafalkan izhar halqi. Paham tidak? Bisa dibedakan tidak, teman-teman? Ya, touch and go minnya, keren tuh bahasanya, touch and go. Ya, jangan sampai min khaufin. Nah, ya. Bang, pertanyaannya emang kenapa sih nggak boleh memantul? Kenapa sih? Karena itu bukan kodratnya huruf nun. Tahu dari mana? Taunya dari sifat-sifat huruf nun. Nih, kita perlihatkan dulu. Setiap huruf hijaiyah itu punya sifat. Sifat ini adalah karakter penguat dari setiap huruf hijaiyah. Nah, sifat huruf nun ini teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ya, ada 5. Dan di antara poin 1 sampai dengan 5 tidak ada sifat yang kita kenal dengan namanya istilahnya kolkolah. Ada nggak kolkolah di sini? Tidak ada. Maka itulah alasan kenapa nun tidak boleh memantul, karena nggak punya sifat itu. Oke? Ya, sehingga ketika dibaca jangan dibaca macam ini. Izin, pelan-pelan. Min khaufin. Min khaufin, tapi min kha. Min khaufin. Min khaufin. Paham? Sekarang saya sampaikan kenapa huruf yang dia nggak punya sifat kolkolah sering dibaca kolkolah. Kenapa dia nggak punya sifat memantul tapi sering kali dibaca memantul. Kenapa, teman-teman? Karena kita belum betul-betul menunaikan huruf nun dengan maksimal, udah dilepas makhrajnya. Perhatikan bunyi ne itu, bunyi ne mantul itu karena apa? Perhatikan. Lihat lidah saya akan baca slow motion. Min khaw. Min khaw. Apa yang menyebabkan ada bunyi ne di situ? Silakan jawab. Karena nunnya udah keburu dilepas. Beresin dulu. Min kha. Min. Ketika mau lepas nunnya, ketika akan turun lidahnya, lafalkan langsung huruf kha-nya. Min kha. Min kha. Min kha. Min kha. Lalu nun itu punya sifat mengalir suara sedikit. Dirasain n-nya itu diantar ke kha sedikit.
Ketika mau masuk kho lepas baru nunnya. Ya, lagi. Min kho. Min kho. Bukan berarti juga teman-teman tahannya lama begini. Min kho. Nggak gitu juga, nggak perlu ditahan. Cukup dirasakan nunnya beres, aliran suaranya nyampe ke kho sedikit, baru ketika kho dibaca lepas bunyi nunnya. Lepas makhrajnya. Paham? Jelas atau tidak, teman-teman? Aduh. Jelas nggak? Ya, jelas ya. Nah, coba sekarang kita coba praktekkan lagi, teman-teman. Misalnya di kalimat yang ini ya, Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Ya, kira-kira mana bacaan nun sukun yang dia lebih sesuai? Ya, apakah yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, liman khosyiya. Yang B, liman khosyiya. Mana yang tepat? Yang A kah atau yang B? Silahkan jawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Yang B ya. Yang B yang lebih sesuai ya. Oke. Kenapa yang A salah? Coba. Kenapa yang A teman-teman anggap salah? Yang A memantul, teman-teman. Yang A itu keliru karena dia yang A itu dibaca memantul. Jangan sampai memantul. Gitu teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, ya jangan sampai memantul. Kan sudah kita bahas tadi. Tandanya memantul itu ada bunyi konsonan bunyi vokal setelah konsonan n. Nah, itu ne itu nggak boleh. Ya. Oke ya. Oke. Sip. Itu kesalahan pertama pada nun sukun ketika hukum tajwidnya idhar halqi. Sekarang kita lanjut ke kesalahan kedua. Kesalahan kedua pada nun sukun ketika hukum tajwid idhar halqi adalah terputus suara nunnya. Nah, ya. Ini biasanya kesalahan kedua, terputus suara dari huruf nun itu terjadi karena teman-teman ingin menghindari kesalahan poin 1, yaitu memantul dengan cara memutus suara nun. Itu bukan jadi solusi, itu menjadi masalah baru. Itu menjadi kesalahan baru. Contoh, ya, teman-teman baca di sini, ya, di Quran surah Asy-Syura ayat 40. Di sini ada nun sukun ketemu ain. Sudah kita tahu di sini idhar halqi. Tapi teman-teman bacanya begini, ya. Teman-teman bacanya begini. Faman afa. Aduh, saya baru ingat nun sukun nggak boleh memantul ketika idhar halqi. Ya udah deh kita bacanya begini. Faman afa. Nah, tidak boleh juga bunyi n ini terputus terjeda dengan huruf ain. Alasannya kenapa nggak boleh terputus? Kenapa nggak boleh tertahan? Karena huruf nun nih dia punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf nun dari segi suara ada di poin kedua. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud itu artinya pertengahan suara. Pertengahan suara gimana maksudnya? Suaranya berada di tengah-tengah. Antara apa? Antara ini. Nih, antara rikhwah atau rokhwah dan syiddah. Rikhwah itu atau rokhwah itu artinya mengalir suara. Syiddah itu artinya tertahan suara. Berarti tawasud itu artinya apa? Suaranya tidak betul-betul mengalir, tapi juga tidak betul-betul terputus. Artinya apa? Sedikit mengalir. Nggak sampai nggak, tapi faman afa. Antara an dengan ain ada sedikit suara nun yang terus mengalir. Ya, nggak sampai betul-betul terputus. Makanya kalau dia terputus sifatnya namanya syiddah dong harusnya. Jadi nggak boleh dibaca faman afa, tapi kita baca faman afa, bukan faman afa, demi menghindari kesalahan memantul. Paham sampai sini? Jelas ya? Paham ya? Nah, sekarang saya akan sampaikan lagi satu lagi. Kenapa bunyi nun sukun itu
ketika sukun seringkali dibaca terputus? Yang pertama alasannya karena menghindari kesalahan memantul. Yang kedua, ini terjadi pada orang-orang yang baca Al-Qur'annya super duper lambat. Pakai bacaan yang lambat. Contohnya misalnya ya, misalnya dia pakai tempo yang lambat. Nah, bacaan dengan tempo yang lambat itu memerlukan nafas yang lebih ekstra. Banyak orang ngakalinnya biar nafasnya lebih hemat, mengorbankan sifat-sifat huruf yang mengalir. Contoh, ma'al na'an humaluhu wa ma kasab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pernah baca kayak begitu? Atau pernah dengar yang baca seperti itu? Dia itu dibacanya super duper lambat, bagus. Biar teman-teman bisa ngikutin. Tapi jangan sampai mencontohkan bacaan yang terjeda-jeda seperti itu. Takutnya ngikutin. Kenapa? Karena itu mengorbankan sifat-sifat huruf yang semestinya lazimah. Selalu ada. Ada sifat lazimah, ada sifat aridoh. Sifat lazimah yang selalu menyertai huruf tersebut sifatnya dalam keadaan apapun. Ada sifat aridoh, sifat yang dia tidak selalu ada. Ya, contohnya apa? Contohnya tebal. Ya, pada huruf ro. Sifat tebal itu gak selalu ada tuh pada huruf ro dalam berbagai kondisi. Nah, itu disebut dengan sifat aridoh. Ada sifat lazimah, dia harus selalu ada. Nah, sifat suara itu adalah sifat yang harus selalu ada. Atau tertahan suara misalnya, itu sifat yang selalu harus ada. Tergantung sifat hurufnya. Tergantung hurufnya apa. Paham sampai sini teman-teman? Jadi boleh bacaannya lambat, tapi jangan mengorbankan sifat-sifat hurufnya. Contoh, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jelas sampai sini? Nah, sekarang berarti jangan sampai apa terputus bunyinya. Sekarang misalnya saya izin coba contohkan pada kalimat yang ini ya. Quran surah At-Tur ayat ke-35, fokus pada bunyi nun sukun pada hukum tajwid izhar halqinya. Kira-kira mana nun sukun yang lebih sesuai? Ya, apakah yang A atau yang B? Siap teman-teman? Konsentrasi. Kita mulai. Yang A min ghairi. Yang B min ghairi. Yang A min ghairi. Yang B min ghairi. Kira-kira mana izhar halqi nun sukun yang lebih ajib dan lebih sesuai? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Ya. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A atau B. Tuh ya. Sudah dominan di kolom komentar terbanyak dikirim adalah yang A. Ya, betul. Yang tepat adalah yang A. Kenapa yang B salah? Karena bunyi nun sukunnya terjeda dengan huruf berikutnya. Ya. Min ghairi. Tidak, tapi yang A harusnya. Perhatikan bunyiannya. Min gho. Min gho. Min gho. Min ghairi. Jelas sampai sini? Paham sampai sini ya? Lanjut lagi. Nah, itu kesalahan kedua dari huruf nun sukun ketika hukum tajwidnya izhar halqi. Ya. Nah, sekarang poin ketiga terakhir. Perhatikan, ketika ini terjadi sebenarnya bukan hanya kepada nun sukun, tapi kepada dhammah tain. Ketika diawali nun sukunnya oleh berharokat dhammah atau ketika dhammah tain, pastikan suara dari n-nya itu tetap tipis. Pastikan dari bunyi nun sukunnya yaitu n tetap tipis. Maksudnya gimana? Gini. Ya, perhatikan. Ya. Huruf tebal tipis itu nanti ada huruf yang karakternya tebal dan huruf yang karakternya tipis ya teman-teman ya. Sekali lagi, nah nun ini termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, kalau belum kenal yang sudah punya buku, lihat di halaman perkenalan. Nih. Ya, huruf nun itu termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Tarqiq itu apa? Huruf yang dia punya karakter tipis. Tuh, dibaca tipis. Nah, perhatikan ketika ada huruf tipis yang dia diawali oleh huruf berharokat dhammah, maka pastikan tipisnya ini jangan ke bawah dhammahnya. Dhammah itu kan dibaca hurufnya dengan vokal U. Vokal U itu sempurna kalau dibaca MM. MM itu apa? Maju mulutnya. Mencucuk mulutnya.
monyong mulutnya. Nah, hati-hati ketika kita melafalkan huruf nunnya, jangan sampai ke bawah bibir monyongnya. Karena huruf tipis itu tidak dibaca dengan monyong, nggak dibaca dengan mencucu. Kan nggak dibaca gini ya. Perhatikan huruf nun. No, ni, nu, on, in, un. Nggak gitu. Tapi lihat. Na, ni, nu, an, in, un. Bukan un. Dan ini untuk huruf tebal-tebal yang lain juga. Kalau huruf tebal ketika sukun diawali oleh huruf berharokat dhammah, pastikan dia tipis. Ya. Oke, coba nih misalnya di kalimat ini teman-teman. Kira-kira nun sukun mana yang lebih tepat? Ingat, clue-nya adalah nun adalah huruf yang tipis. Kita mulai, yang A atau yang B? Yang A, wal munkhaniqatu. Yang B, wal munkhaniqatu. Kira-kira mana pelafalan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang A, wal munkha. Yang B, wal munkha. Yang mana? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A atau B. Ternyata dominan menjawab yang A. Masya Allah. Yang tepat adalah yang A ya teman-teman sekalian ya. Paham sampai sini? Ya, kenapa yang B salah? Ya jelas yang B salah, mulut dari huruf nunnya nggak dikondisikan, masih monyong, ke bawah dhammah. Wal mun. Ini yang B salah. Harusnya irja, kembalikan. Wal mun. Paham ya? Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. 3 kesalahan yang harus diperhatikan ketika melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid idhar halqi. Jadi fokus belajar nun sukunnya ketika idhar halqi. Nanti ada nun sukun ketika idgham bila guna ada. Nun sukun ketika idgham bi guna ada. Semuanya ya. Tapi kenapa kita bahas idhar halqi? Karena yang dalam ayat tadi di sini ya, yang teridentifikasi di sini ada nun sukun ketemu ha. Hukum tajwidnya idhar halqi. Maka tolong jawab, mana nun sukun yang tepat di sini? Yang A atau yang B? Maaf. Ya, Masya Allah, ini baru penjelasan yang bisa dimengerti atas izin Allah. Saya berikhtiar dengan menyampaikan apa yang saya mampu. Teman-teman berikhtiar fokus dan bagikan live ini. Bantu kami dengan tap-tap layar. Sama-sama berikhtiar, semoga Allah berikan kebaikan. Ya. Oke, nah perhatikan. Maka di kalimat ini ya fokus ke bagian yang saya tandai dulu ya. Ini saya izin hapus dulu sebentar. Mana lagi? Apakah bacaan idhar halqi saya di sini? Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Kita mulai. Wa ma yughni anhu. Wa ma yughni anhu. Kira-kira idhar halqi saya salah atau benar? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Ya. Salah atau benar? Salah. Salahnya apa Bunda, Abang, Kakak? Kenapa salah? Wa ma yughni anhu. Salahnya karena ada tawaludnya ya. Ada bunyi memantul pada huruf nun yang semestinya nggak perlu ada. Ya, kan nun nggak punya sifat memantul. Kenapa ada bunyi vokal e di ujung konsonan an? Annahu. Nahu. Kenapa ya? Nggak perlu ada. Oke? Sip? Berarti nggak perlu ada bunyi e ya. Kita coba perbaiki ya. Wa ma yughni anhu. Tuh, udah nggak ada e-nya. Sekarang kira-kira salah atau benar? Wa ma yughni anhu. Salah benar tuh?
Tuh, kenapa teman-teman masih menyalahkan saya? Lihat di kolom komentar. Katanya nggak boleh memantul. Ini saya udah ikutin kemauan teman-teman nggak mantul. Kenapa masih salah? Salahnya apa? Biar saya perbaiki. Wa ma yughni anhu. Salah karena nun sukunya terputus jadi seolah seperti saktah. Berhenti sejenak dengan berniat melanjutkan bacaan. Nggak boleh berhenti bunyiannya. Walaupun betul dia nggak boleh mantul, tapi jangan sampai mencari alternatif dengan memutus bunyi nunnya. Itu menjadi kesalahan berikutnya. Sudah kita bahas tadi di buku saya. Paham ya? Semestinya bunyi nunnya kita antar. Wa ma yughni anhu. Antar menuju huruf H-nya. Anhu. Bukan anhu. Jelas? Faham sampai sini? Bisa difahami apa yang saya maksud teman-teman sekalian? Lanjut nggak teman-teman? Lanjut ya. Kita bermohon sama Allah, ya Allah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadi bentuk amal solih, ya Allah. Engkau ridhoi apa yang kita ikhtiarkan, ya Allah. Gitu ya. Bener nggak teman-teman? Bener ya? Gitu ya. Sip, oke. Itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan idhar halqi. Ya, lanjut lagi teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Wa ma yughni anhu maluhu. Saya pengen bahas dulu. Hu di sini dibaca berapa harokat? Hu di sini dibaca berapa harokat? Hu di sini dibaca 1 harokat, ya. Oke, karena simpelnya domanya nggak terbalik. Tapi kalau di sini domahnya terbalik, ditambah ada alisnya. Nah, ini kalau kita bahas simpelnya bisa lihat dari tanda-tanda itu. Ya, kalau ada domah terbalik harusnya dibaca 2 harokat. Tapi karena ditambahin ada alis atau bendera di atasnya, maka dia boleh dibaca 4 atau 5. Ada yang tahu nama hukum tajwidnya atau tidak? Kalau ada yang tahu nama hukum tajwidnya boleh komen di kolom komentar. Nama hukum tajwidnya adalah apa? Mad. Saya tulis ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad silah. Mad ismun fasil. Tetot. Ayo. Tetot. Mad ismun fasil. Tetot. Ini namanya mad silah tawilah atau mad silah kubro. Ya. Oke, jadi kalau teman-teman cara bacanya udah tepat, ya tepat bacaannya. Tapi kalau ditanyakan teori teman-teman jawab mad ismun fasil, tetot. Ini bukan mad ismun fasil. Ini namanya mad silah tawilah atau mad silah kubro. Ya, ayo lo, sip, nggak apa-apa. Nih ini mad silah kubro. Mad silah kubro atau mad silah tawilah itu adalah pertemuan antara H yang di atasnya simpelnya gini, ada H yang ada domah terbalik seperti ini, atau H yang ada kasroh tegak seperti ini, ya. Lalu diapit oleh 2 huruf hidup, yaitu huruf di sini kan saya tandain gini, tandainnya ya. Perhatikan, ini namanya hak domir teman-teman, ya. Tapi saya nggak akan bahas hak domirnya, tapi saya bahas yang simpelnya. Perhatikan, kalau teman-teman mendapati ada H yang domahnya terbalik seperti ini atau di bawahnya ada kasroh tegak seperti ini, ya, itu lalu diapit oleh 2 huruf, ya. 2 hurufnya 2 huruf hidup. Contohnya di sini. Saya tandai dengan warna kuning. Di sini ada huruf lam. Lamnya bukan sukun, berarti dia bukan mati kan? Sering kita sebut sukun itu mati. Nah, ini huruf hidup nih. Oke, lalu diapit huruf berikutnya ada huruf yang juga dia hidup. Nah, ketika ada H yang seperti itu diapit oleh 2 huruf hidup disebutnya namanya apa? Namanya mad silah. Lalu nanti mad silah itu ada 2. Ada mad silah tawilah atau mad silah kubro, ada mad silah qasiroh. Ada mad silah qasiroh atau mad silah sugro. Nah, bedanya apa? Dari huruf hidup keduanya. Kalau huruf hidup keduanya adalah hamzah, maka itu mad silah tawilah, dibacanya jadi ada alisnya. Oke. Tapi kalau mad silah qasiroh itu huruf berikutnya ini bukan hamzah. Selain hamzah itu biasanya nggak ada alisnya.
Nah, kalau mad silah qasirah dibacanya 2 harokat aja, nggak akan ada alisnya. Ya. Oke, jadi ini namanya adalah mad silah tawilah. Ada huruf H yang begini, di atasnya ada dhammah terbalik atau kasroh tegak, diapit oleh 2 huruf hidup. Ya, di sini bukan sukun tuh kan, harokat ya, hidup ya dia. Nah, maka namanya mad silah. Tapi lihat lagi huruf hidup keduanya, kalau dia hamzah akan ada alis, namanya mad silah tawilah atau kubro. Dia dibacanya 4 atau 5 harokat panjangnya. Tapi kalau selain hamzah, maka nggak akan ada alis di sini. Dia cuma dibaca 2 harokat aja, namanya mad silah qasirah atau mad silah sughra. Ya, ini kita bisa bahas juga teman-teman. Cuman banyak orang itu terpukau oleh bahasan hukum tajwid, melupakan esensi belajar huruf hijaiyah. Ya, kita bahas juga kok, tapi fokus kita tetap di huruf dulu. Karena banyak orang terkesima itu membahas, wah hukum tajwid seru nih. Hurufnya ketukar-tukar. Ya, paham ya? Oke, untuk contoh masilah masilah qasirohnya silahkan teman-teman cari ya, searching. Oke, saya izin ngebahas fokus di hurufnya ya. Pokoknya kalau masilah qasiroh itu huruf berikutnya bukan hamzah, itu aja. Dan nggak akan ada alisnya. Dia cuma dhammah terbalik atau kasroh tegak doang. Ya, oke ya. Nah gitu teman-teman, banyak orang itu terpukau, waduh belajar hukum tajwid nih, hurufnya udah aja nanti. Bagus, tapi nggak cukup. Ya, nggak cukup. Ya, oke. Di buku saya bahasan mad nggak ada, karena sudah jelas nama bukunya Seru Hijaiyah, bukan Seru Tajwid. Saya rasa buku hukum tajwid sudah banyak. Silahkan cari kalau pengen bahasannya hukum tajwid, di buku saya tidak ada. Jadi kalau teman-teman sebut buku saya tidak lengkap, betul. Karena memang fokusnya bukan untuk lengkap-lengkapan, tapi fokus membahas huruf hijaiyah. Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya, teman-teman sekalian ya. Oke, itu namanya mad silah tawilah atau mad silah kubro. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Di sini dibacanya simpelnya sekarang gimana? Kalau pengen bahas simpel, udah aja. Kalau ada tanda alis, apapun keadaannya, kalau ada alis begini, yang di depannya nggak ada tasydid, itu dibaca 4 atau 5 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Ya, ada bisa jadi mad sudah tawilah, bisa jadi mad jaiz munfasil, bisa jadi mad wajib mutasil. Selagi ada alis, gak ada tanda tasydid. Kalau sekarang kita bahas simpelnya nih, kita nggak bahas kaidahnya, bahas simpelnya. Kalau ada tanda alis, setelahnya tidak ada tasydid, maka atau tidak ada sukun, maka dia dibaca 4 atau 5 harokat, apapun nama hukum tajwidnya. Mau dia mad jaiz munfasil kayak mad wajib mutasil kayak mad silah tawilah kayak, ya. Tapi kalau sudah ada tasydid atau sukun, itu nanti jadi mad lazim. Contohnya apa? Contohnya Quran surah Al-Fatihah. Tuh, setelah tanda alis ada tasydid langsung. Nah, ini namanya mad lazim. Dibacanya bukan 4 atau 5 lagi. Tapi apa? 6 harokat. Paham ya? Jelas ya? Teman-teman sekalian ya? Oke? Jelas ya? Paham ya? Nah, itu kalau kita membahas hukum tajwid juga bisa kita bedah, teman-teman. Cuma sekarang saya rasa udah banyak buku-buku atau Quran hukum yang bahas hukum tajwid kan sudah banyak ya di live ngaji ya. Banyak banget, teman-teman bisa ikuti kalau pengen fokusnya di hukum tajwid. Bukan berarti hukum tajwid tidak penting, tapi saya izin untuk membahas fokus di huruf. Tuh, bahasan hurufnya pun bahasan-bahasan basic untuk mengenalkan huruf. Kalau hukum tajwid saya rasa teman-teman sudah banyak bisa cari di live ngaji ya, di ucup ya. Oke. Jelas ya, teman-teman sekalian ya. Lanjut satu lagi ya, di sini berarti 4 harokat itu gimana? Kadar 4 atau 5 harokat itu seperti kadar kita melafalkan 4 huruf. Kalau 5 harokat berarti seperti kadar kita melafalkan 5 huruf. Ya. Oke. Contoh, Bang saya mau pilih 4 harokat, berarti maluhuhuhuhui. Segitu panjangnya. Sepanjang melafalkan hu sebanyak 4 kali pelafalan. Anhu maluhuhuhui. Huhuhuhu idza. Hu idza. Kalau 5 harokat berarti maluhu idza. Maluhu idza. Gitu.
Nah, nanti 4 harokatnya saya dengan 4 harokat teman-teman, ya, 5 harokat saya dengan 5 harokat teman-teman, standarnya bisa beda kadar durasinya. Kenapa? Karena tempo saya membaca Al-Quran dengan teman-teman, ketika kita baca dalam keadaan yang tidak berbarengan dalam satu tempat atau dalam satu waktu, ya, itu bisa jadi tempo kita beda. Tempo saya misalnya bacanya cepat, tempo teman-teman bacanya lambat, maka 5 harokatnya menyesuaikan dengan tempo. Jangan saling menyalahkan. Bang, kenapa 5 harokatnya kecepatan? Lah, tempo saya cepat bunda bacanya, gitu. Saya juga nggak bisa menyalahkan. Bunda, kenapa 5 harokatnya kepanjangan? Kata siapa? Tempo saya lambat, Ustaz. Tempo saya lambat, Kang. Gitu. Semakin kita belajar, kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kita akan menjadi orang yang lebih bijak dan orang yang lebih beradab. Ketika saya menyalahkan suatu bacaan, itu karena saya sedang membahas dalam majelis kita. Yang salah di situ berarti bukan betul-betul salah, belum tentu salah mutlak, tapi salah karena saya tidak ambil bacaannya, pendapatnya. Tapi ketika kita ikut majelis tertentu, udah diem, duduk, dengerin. Kadang-kadang orang yang berilmu itu belum tentu beradab, teman-teman. Tapi orang-orang yang dia beradab, insya Allah ilmunya itu nerap dalam dirinya. Betul nggak? Gak usah banyak contoh, bunda. Banyak orang yang hari ini profesor jabat gelarnya S3, tapi korupsi juga iya ya. Orang yang pintar itu belum tentu beradab, bunda. Tapi orang yang beradab itu sudah pasti pintar. Ya, jelas sampai sini? Oke, lanjut. Ya, oke. Jadi didiklah anak cucu kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang pandai, tapi orang yang berakhlak baik dan adab yang baik. Gimana bisa mendapatkan akhlak dan adab yang terbaik? Dengan mengenal ya bagaimana Rasulullah dan ajaran Allah. Nggak ada yang lain, bunda. Ya, lanjut lagi teman-teman. Wa ma yughni anhu maluhu idza. Nah, sekarang ini saya akan bahas terakhir deh ya. Tuh udah jam 8:10. Ini bahasan tadi biar nggak terlalu warna-warni, saya izin pindahkan dulu ke bawah. Ya, sekarang kita akan bahas huruf ini. Saya tandai dengan warna merah. Ya, berarti kalau hurufnya sudah saya tandai dengan warna merah, berarti ini dia punya potensi kesalahan yang besar. Ya, dia punya potensi kesalahan yang besar, teman-teman sekalian. Oke ya. Oke. Kita fokus. Dzal. Ini namanya adalah huruf dzal. Ya, jangan sampai ada yang bilang ini namanya huruf dza. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf dza. Nggak ada. Ya. Oke. Nah, huruf dzalnya dalam keadaan apa? Huruf dzalnya dalam keadaan berharokat. Sret. Nah, gitu. Belajarnya gimana? Ya tadi pakai buku saya lagi. Mengenal huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau di buku saya memang fokusnya di huruf hijaiyah. Ya, teman-teman ya. Oke, fokus. Nih, huruf dzal. Dzalnya berharokat, bersukun, bertasydid, berharokat. Tuh. Tadi malam baru kita bahas ini. Kalau saya bahas ulang, bosan atau tidak? Kalau bosan nggak apa-apa, saya tetap akan mengulang. Ya, perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal di poin ke-1 adalah tertukar. Kalau contoh kesalahannya sudah tertukar, maka ini kesalahan yang bukan main-main. Karena tertukarnya huruf bisa merubah struktur kata. Struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut bergeser. Ikut merubah makna firman Allah. Ya. Tertukar dengan huruf apa? Oke, saya akan bahas 3 dulu. Seringkali ketika teman-teman melafalkan huruf dal, tertukar dengan huruf dal, huruf zai, dan huruf jim. Iya atau tidak? Contohnya, misalnya, saya baca di sini, ya, Quran surah Al-Lahab ayat ke-3. Di sini ada huruf dal. Banyak di antara kita yang melafalkan seperti ini. Datalahabin. Atau zatalahabin.
atau jatalahabin. Nah, itu adalah kesalahan besar semua. Karena tidak ada huruf dzal di situ, malah menjadi huruf yang lain. Maka bagaimana agar tidak tertukar? Selalu kalau bahas huruf pasti makhraj awalnya. Salah di makhrajnya pasti. Ya. Oke, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dzal ketika dia dilafalkan, teman-teman? Dia dilafalkan dari wadhu wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Dia dilafalkan dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas kita. Ketika disentuhkan, cukup disentuhkan secara tipis-tipis ujung lidah ke ujung gigi seri atasnya. Tidak perlu ditekan kuat-kuat, apalagi sampai digigit. Apalagi sampai digigit. Nanti kita bahas kenapanya. Ya. Nah, inilah gambar dari huruf dzal. Ujung lidah disentuhkan, menempel, menyentuh ke ujung gigi sari atas kita. Lihat titik berwarna hitam di situ. Ya. Kalau teman-teman tepat melafalkan huruf dzal seperti ini, dia tidak akan tertukar dengan huruf yang tadi. Nih ya. Nah, saya contohkan. Ini gambarnya dan ini pelafalan aslinya. Perhatikan. Lihat, sentuhkan dulu teman-teman, sentuhkan dulu. The, zu, oke? Al, za, idzi, wudhu. Jadi fokus huruf dzal itu bukan hati-hati. Bukan harus ujung lidahnya keluar. Ujung lidahnya keluar bisa jadi teman-teman sedang tidak menyentuhkan ujung lidah. Karena keluar. Za. Jadi fokus utamanya bukan mengeluarkan ujung lidah atau menjulurkan lidah. Bisa jadi justru nggak kena makhrajnya. Maka fokus pada makhraj huruf dzal. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Za. Mau keluar kek, mau nongol kek, mau melet kek, pokoknya ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas. Za. Nggak akan berubah menjadi huruf za, nggak akan berubah menjadi huruf apalagi da, nggak akan berubah menjadi huruf ja, karena beda makhraj semua itu tadi. Paham sampai sini? Jelas nggak teman-teman? Coba, ini saya sengaja pelan-pelan begini biar teman-teman, khususnya oma opa, ayah bunda, ya atau yang baru belajar banget, itu teman-teman bisa ngikutin. Ya, yang kita kejar bukan lancar dulu bunda, karena banyak yang bacanya lancar tapi salah. Jadi benar dulu pelan-pelan biar nanti ketika melancarkan sudah dengan disertai bacaan yang tepat. Oke? Ya, gitu. Baik. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika kita praktekkan, coba teman-teman. Misalnya saya praktekkan di Quran surah Al-Fajr ayat ke-25 ini. Ya, mana huruf dzal yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Kita mulai. Yang A. Azabahu. Yang B. Adabahu. Yang C. Azabahu. Yang D. Ajabahu. Mana yang tepat? Udah, gak akan ada perbedaan pendapat harusnya, apalagi sudah saya zoom pelafalan saya. Bunyinya jelas. Mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Coba. Yang C, sepakat kita nih. Sepakat dan sepaket kita ya. Yang C. Mudah insya Allah. Ya. Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa belajarnya gitu ya. Pelan-pelan aja. Nambah satu huruf. Bahkan satu huruf satu kondisi udah cukup banget. Tinggal banyak kita latih. Oke. Paham ya? Oke. Sekarang. Jadi itu poin 1. Tertukar dengan 3 huruf ini. Tapi teman-teman. Sekarang saya izin bertanya. Kalau menurut teman-teman. Kalau bacaan huruf kita makhrajnya sudah tepat. Ya. Menurut teman-teman aja nih. Jawab dengan jujur. Kalau misalnya makhraj huruf kita udah tepat. Masih ada potensi kesalahan tertukar atau tidak?
Kalau masih ada boleh komen ada, kalau tidak boleh komen tidak. Kalau huruf hijaiyah kita makhrajnya sudah udah tertukar ketukar. Masih ada potensi kesalahan tertukar atau tidak? Kalau masih ada boleh komen ada, kalau tidak boleh komen tidak. Makhrajnya udah tepat nih. Makhrajnya udah tepat nih. Masih bisa tertukar huruf atau tidak? Kalau masih bisa boleh komen ada, kalau tidak boleh komen tidak. Oke. Ya. Yakin yang jawab ada, yakin masih ada kesempatan potensi kesalahan besar tertukar. Yang jawab tidak, yakin tidak? Terbagi menjadi dua kelompok. Ini tidak jadi jawaban teman-teman ini membuat saya tidak yakin. Gini ya, teman-teman sekalian. Walaupun makhraj huruf dzal sudah tepat, hati-hati. Setiap huruf hijaiyah nggak cukup hanya kita pelajari makhraj. Karena dia masih punya potensi tertukar huruf. Contohnya huruf dzal ini ya, saya belum simpan di buku. Ya, nih. Dzal ini masih punya potensi walaupun makhrajnya sudah tepat masih bisa punya potensi tertukar dengan huruf apa? Dengan huruf ini. Ini huruf apa? Apa? Ini huruf apa? Nah, ya. Dha dan tha. Ya, gitu. Oke, dha dan tha. Teman-teman sekalian. Jadi nggak cukup kita belajar makhraj aja. Ya, bagus tapi nggak cukup. Lah, Bang, berarti gimana lagi dong gini, ya. Huruf dzal ini kalau makhrajnya sudah sesuai, itu dia masih punya potensi tertukar dengan dua huruf ini. Alasannya kenapa? Karena dzal dengan tha dengan dha makhrajnya sama. Tempat keluarnya persis. Wadha'u, nih dengerin bait matannya nih, ada di matan Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid karya Imam Ibnul Jazari, matan Jazariyah disebutnya. Ya, perhatikan nih bunyinya nih. Wadha'u wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Gimana itu, Bang? Kita lihat nih. Tadi makhraj huruf dzal dari mana? Dari ujung lidah bersentuhan dengan bersentuhan dengan ujung gigi sari atas. Ya, oke, ujung lidah bersentuhan dengan ujung gigi sari atas. Ya, secara tipis-tipis tidak ditekan kuat-kuat. Sekarang pindah di buku saya ada nggak? Ada nih huruf dha misalnya. Tuh, coba baca makhrajnya apa? Ya, ujung lidah disentuhkan menyentuh ke ujung gigi sari atas. Secara tipis-tipis tidak ditekan kuat-kuat. Ibu Ur, makasih giftnya Ibu Ur. Terima kasih ya. Masya Allah, berkah Ibu Ur ya. Terus huruf tha juga sama. Tuh. Sama nggak? Sama. Ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis tidak perlu ditekan kuat-kuat. Sama ya? Sama ya? Sama ya? Terus kalau makhrajnya sama begini gimana? Yang membedakan nanti sifat. Kalau huruf dzal dengan tha bedanya apa? Nafasnya. Sisanya sama. Tebal tipis dari dzal dan tha sama. Semua sifat sama kecuali nafas. Dza. Kalau nafas sa. Padahal nempelnya sama. Dza. Kalau keluar nafas sa. Paham sampai sini? Beda sifatnya. Jadi hati-hati, makhraj sudah sesuai tapi beda cuma dari segi udara, teman-teman lolos di situ. Ya, lolos di situ. Nafasnya berubah jadi huruf tha. Kalau sama dha bedanya apa? Nih, kalau dzal sama dha ya, dzal itu termasuk ke dalam huruf yang tarqiq, tipis. Kalau dha di sini semua di buku bisa dibedah, teman-teman. Kalau dha termasuk ke dalam huruf yang tafkhim, tebal. Nah, kalau tadi dzal dengan tha beda dari segi nafas doang, tipisnya sama nih, sama-sama huruf tipis. Dza, sa. Cuma yang membedakan nafas. Kalau dzal dengan dha yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah tebal tipis. Bedanya gimana? Gini. Kalau huruf dha karena dia karakternya tebal, maka huruf yang tebal itu dibaca dengan suara yang tebal dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Makanya dha ini punya sifat namanya isti'la.
sebagai karakter, oh dia huruf yang tebal tuh, terangkat bagian pangkal lidah. Sedangkan huruf dzal, karena dia tarkik, dibaca dengan tipis, maka lihat sifat poin 3-nya, istifal, terhampar pangkal lidah. Nah, jadi kalau pangkal lidah itu bagian mana? Perhatikan ya teman-teman. Ya. Ini ibaratnya lidah. Ini ujung lidah. Ini tengah lidah. Ini lidah paling dalam. Nah, ini pangkal lidah. Huruf tipis datar begini, huruf tebal naik ke atas. Emang bunyinya beda? Ayo kita buktikan. Pangkal lidah terhampar tipis huruf dzal. Za. Pangkal lidah tebal terangkat huruf dho. Dho. Za, dho. Zi. Zu. Za. Dho. Zi. Beda nggak bunyinya? Sahabat sekalian, beda? Beda nggak? Jelas sampai sini? Halo ini. Hari ini kayaknya memang lagi agak turun semangatnya karena sedang persiapan besok Idul Adha. Lancar semuanya ya. Oke, beda ya. Terima kasih gift-nya. Gift siapa ini yang ngasih gift? Barusan siapa? KNS 19, terima kasih. Teman-teman saya pastikan ya, gift dari teman-teman saya semuanya pakai untuk kebutuhan dakwah kita. Walaupun teman-teman tidak mengakadkan untuk apapun itu, saya izin. THR teman-teman yang kemarin dikumpulin waktu Ramadan, gift teman-teman, semuanya saya pakai untuk ada kamera ini dari gift teman-teman, dari THR teman-teman. Mic ini dari jamaah. Laptop dari jamaah, dari saya kumpulkan. Karena kalau buat kebutuhan nafkah, saya menawarkan produk buku saya. Kenapa kok gitu? Padahal nggak apa-apa dipakai buat kebutuhan sehari-hari, nggak mau. Karena saya masih ada kemampuan atas izin Allah, saya pengen kebaikan teman-teman berputar lagi terus ya, efek domino lagi buat teman-teman. Lagi saya masih live, peralatan ini akan saya pakai buat konten ya, teman-teman sekalian. Oke. Sip, lanjut. Sebentar Abang Fakih ya. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Iya, biar jadi jariah teman-teman. Ya, kalau gift teman-teman saya pakai buat kebutuhan saya pribadi, itu pun sebenarnya saya bisa ya, dan boleh saja karena nggak ada akad apa-apa sama teman-teman. Cuman sekarang saya izin untuk selagi saya masih bisa ya bermuamalah, apapun yang datang dari teman-teman, saya izin pakai untuk kebutuhan dakwah kita lagi, karena ini live-nya memang live saya, tapi dakwahnya dakwah kita bersama. Ya, saya izin. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Satu peser pun saya akan pergunakan untuk dakwah kita. Khususnya yang ada di live streaming. Oke, sebentar ini. Aduh, istri saya minta isi. Iya, sebentar ya. Oke, sebentar teman-teman. Paham ya? Jadi yang sudah gift terima kasih. Ya. Walaupun saya lebih senang teman-teman tap-tap layar. Ya, gitu. Karena tap-tap layar itu akan menyebar live kita ke lebih banyak orang. Bentar ya, ini ada istri saya ngechat dulu sebentar. Oke. Bismillah ya. 1 2 3. Oke, baik teman-teman. Paham sampai sini ya? Itu. Teman-teman boleh lihat lah live saya. Kalau pengen lihat live saya dulu seperti apa, teman-teman nanti lihat profil TikTok saya, video-video yang zaman dulu kayak gimana ya. Oke. Sip. Ya, baik. Gitu ya. Jadi kalau dha dengan, jadi gitu. Kembali lagi. Ketika kita belajar makhraj itu gak cukup dengan makhraj aja teman-teman. Karena makhrajnya sudah sesuai masih bisa tertukar. Contohnya tadi dzal dengan tha, makhrajnya sama, bedanya dari nafas. Dha, sa. Dzal dengan dho, makhrajnya sama, bedanya apa? Tebal dan tipisnya. Dha, wo. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, Masya Allah.
Tuh ada Mbak Mega ya. Sehat-sehat, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita praktekkan kembali. Sekarang kita tebak-tebakan lagi ya. Kira-kira huruf zal mana yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B atau yang C? Kenali bunyinya. Ya, yang ini deh. Ya, yang A, yang B, yang C. Izin. Yang A. Innallazina. Yang B. Innalladzina. Yang C. Innalladzina. Kira-kira mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Yang A, yang B, yang C. Silakan dijawab. Waduh, dominan menjawab yang C. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik. Kenapa yang A salah? Innallazina. Kenapa yang A salah? Yang betul yang C, betul. Yang A salah kenapa? Innallazina. Yang pertama salah karena berubah menjadi huruf sa. Kenapa zalnya bisa berubah menjadi huruf sa? Karena ada hembusan nafas. Bagus. Bagus sekali. Ya. Lalu yang B kenapa salah? Nih yang B nih. Innalladzina. Innalladzina. Kenapa yang B salah? Karena berubah menjadi huruf dho. Kenapa bisa jadi huruf dho? Padahal makhrajnya sama. Yang B kenapa bisa jadi huruf dho? Padahal makhraj sama. Alasannya kenapa bisa jadi tebal? Jadi saya tanya seperti ini biar teman-teman kokoh. Alasannya kuat. Kenapa? Karena tebal. Kenapa bisa tebal? Karena terangkat pangkal lidahnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas ya teman-teman sekalian ya? Masya Allah ya. Sip. Oke. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Jadi walaupun makhraj huruf dal sudah tepat, insya Allah tidak akan tertukar dengan huruf dal, zai, dan jim. Tapi tetap harus hati-hati. Bisa jadi dia tertukar dengan huruf kembarannya apa? Dho dengan fa. Jelas ya. Jadi perhatikan makhraj, jangan cuma makhraj, tapi sifat dan tebal tipis. Makanya guru saya juga bilang, ya huruf itu membahas 3 hal. Masih teti. Apa tuh masih teti? Makhraj, sifat, tebal tipis. Tambahan satu lagi apa? Itmamul harokat, kesempurnaan harokat A, I, U. Berkutat di hukum tajwid boleh, hurufnya jangan diabaikan karena itu esensi paling penting. Ya, oke. Nah, teman-teman sekalian terakhir ya, poin kedua, jangan sampai ini kesalahan kecilnya dari huruf dal. Ya, sekarang ada nih ketika makhrajnya udah tepat, ini masih salah, tapi sekarang kesalahannya tidak sampai merubah huruf, tapi tidak sesuai sifatnya. Kalau tadi zal sempat dia tertukar dengan huruf fa, sifatnya tertukar salah tapi sampai merubah nih. Nah, sekarang ada poin 2, dia sifatnya salah tapi tidak sampai merubah tertukar dengan huruf yang lain. Apa? Kurang sempurna aliran suaranya. Kurang sempurna aliran suaranya. Contohnya gimana? Yang mana ya? Yang ini deh, yang kelihatan aja ya. Quran surah Al-Adiyat ayat ke-7. Ya, jangan sampai dibaca begini. Ala dalika ala ini makhraj sudah tepat, tapi kenapa suaranya nggak mengalir? Harus mengalir, nggak boleh mampet begitu. Lah kenapa sih Bang? Bukan kenapa. Nih, sifat huruf dal apa? Lihat, dia di poin kedua punya sifat namanya rokhawah. Rokhawah artinya mengalir suara. Kalau dia tertahan betul kata bunda siapa nih? Kata bunda Lina Liu. Kalau tertahan suaranya jadinya syiddah nama sifatnya. Enggak. Dal enggak punya sifat syiddah. Ya, dia mengalir suaranya. Oke? Jelas ya? Oke, ya Ibu silakan. Tafadhol mashkuran, silakan. Ketika ujung lidahnya nempel, mengalir. Jangan sampai da.
Kenapa bisa mampet? Coba teman-teman ingat gak? Tadi makhraj huruf dzal saya tulis apa nih? Ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Lihat baik-baik tambahan catatannya. Secara tipis-tipis, tidak ditekan kuat-kuat. Ada yang tahu alasannya kenapa saya tulis secara tipis-tipis? Tidak ditekan kuat-kuat. Apalagi sampai digigit. Kenapa saya tulis ini? Ada yang tahu kenapa alasannya? Alasannya untuk menghindari kesalahan poin 2 tadi. Karena kalau ditekan kuat-kuat mampet dia. Walaupun makhraj udah tepat, suaranya nggak mengalir dia. Ya, ini juga sering kejadian di isti'adzah, ya, atau di An-Nas. Atau isti'adzah kan ada kalimat ini juga ya, ada kata ini di isti'adzah ini. A'udzu du, jangan du. Jangan du. Zu. A'udzu. Pernah dengar nggak orang baca isti'adzah gitu? A'udzu billah, du. Zu, ngalir suaranya. A'udzu billah, zu, bukan du. Paham sampai sini? Ya, jelas ya. Nah, itu dua hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Paham sampai sini? Jelas sampai sini nggak? Teman-teman, jelas nggak? Ya, oke. Ya, fokus huruf dzal bukan keluar lidah. Masih. Fokus huruf dzal bukan keluar lidah. Kalau keluar lidah ada hal yang membuat teman-teman nanti ingat. Fokus huruf dzal bukan harus keluar lidah. Harus ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Kalau teman-teman mengilustrasikan huruf dzal itu harus keluar lidah, bisa jadi lidah kita nggak ketemu sama ujung gigi seri atas. Contohnya gimana bang nggak ketemu? Za. Ujung lidahnya ketemu nggak tuh? Izin ya, diksi ini penting untuk teman-teman sampaikan ketika teman-teman misalnya ada pengajar nih. Jangan bilang huruf dzal ujung lidah keluar. Khawatir yang menangkap dia nanti salah tafsir. Za. Jadi begitu nanti bunda. Fokusnya bukan mengeluarkan lidah. Menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Za. Mau keluar kek, mau melet kek, itu nggak jadi masalah. Yang penting ujung lidahnya nempel ke ujung gigi seri atas. Za. Zi. Zu. Mau keluar atau tidak, yang penting nempel nggak tuh ujung lidahnya ke ujung gigi seri atas. Gitu ya. Paham nggak maksud saya? Bukan harus keluar. Oke, bukan harus keluar. Nggak ada hubungannya harus keluar. Ya, oke ya. Oke, ini udah kita pelajari pelan-pelan dzal harokat. Ini kita belum bahas dzal sukun, bisa. Kalau pengen dibahas. Dzal tasydid bisa. Tapi teman-teman silahkan nanti yang sudah punya buku saya, di scan QR code aja di buku ya, belajar di situ. Ya, oke. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke sini. Nah, sekarang coba teman-teman lihat huruf dzal saya, kembali ke Quran surah Al-Ayat ayat 11. Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Kita mulai ya. Maluhu iza taradda. Maluhu iza taradda. Nah, kira-kira huruf dzal saya tadi salah atau benar? Maluhu iza taradda. Waduh, pada nyalahin saya nih. Apa salahnya? Boleh disampaikan nggak salah saya apa? Sampai teman-teman nyalahin saya begitu. Apa salahnya? Apa salahnya teman-teman? Biar saya perbaiki. Yang tadi kesalahannya itu kesalahan besar. Kenapa? Karena merubah huruf. Berubah jadi huruf zai. Tadi saya baca begini, ya. Maluhu iza. Mana makhraj huruf dzalnya? Itu mas zai. Kalau zai itu ujung lidah ke gigi seri bawah nih. Perhatikan. Za. Kalau huruf dzal kan gini. Ya. Oke, saya sekarang bacanya gini deh. Kalau yang sekarang kira-kira bacaan saya benar atau tidak nih? Tadi nggak boleh jadi za ya. Oke, salah. Benerin makhrajnya. Maluhu
idza taradda. Tuh, makhraj saya sudah benar. Ya. Baluhu idza taradda. Masya Allah atau subhanallah. Bacaan saya masih salah ini. Padahal makhrajnya udah tepat. Ya. Tapi masih salah. Salahnya apa? Padahal makhraj udah tepat itu. Ujung lidah ketemu ujung gigi sari atas kan? Maluhu idza taradda. Salahnya kenapa? Karena berubah menjadi huruf sa. Kok bisa ya? Padahal makhrajnya udah tepat. Tapi masih salah huruf ya? Apa yang membuat zalnya berubah jadi sa? Apa yang membuat huruf zalnya berubah menjadi sa apa? Karena keluar udara zalnya. Harus diperhatikan juga sifatnya. Itu yang saya ingin sampaikan. Gak cukup hanya belajar makhraj. Apalagi cuma belajar tajwid. Hukum tajwid bagus tapi gak cukup bunda. Ini contohnya. Udah belajar makhraj salah ya tetap ya. Karena sifatnya belum kita tunaikan. Ya, oke, pelan-pelan tapi nggak usah cepet-cepet, step by step. Ya, coba yang sekarang, benar atau salah bacaan saya? Maluhu idza taradda, maluhu idza. Tuh udah nggak ada nafasnya tuh, udah nggak ada udaranya. Ya, tuh, saya bingung. Makhraj udah tepat. Udah nggak berubah jadi huruf sa, udah nggak ada nafasnya. Tapi teman-teman tetap nyalahin saya. Salah yang tadi apa lagi teman-teman? Sok biar saya perbaiki. Ya, salahnya apa? Ida, da, ida. Oke? Apa salahnya? Yang jawab ya berubah jadi da, ya. Itu saya kasih nilai 75 deh. Enggak 100. Karena belum menjelaskan. Itu teman-teman menjelaskan bunyi. Oke, jadi da. Ya apa? Kenapa bisa jadi da? Kenapa bisa jadi da? Kenapa? Padahal makhraj udah tepat. Ida. Karena nafasnya tidak keluar. Kan memang gak boleh ada nafas tadi. Kalau jadi nafas jadi huruf sa. Karena mampet suaranya. Suaranya tidak mengalir. Suaranya tertahan. Ya, itu jawaban yang saya harapkan. Terlalu ditekan ujung lidah kita. Jadi mampet, suaranya tidak mengalir. Nih, dengerin deh. Maluhu idza. Harusnya maluhu idza. Suaranya mengalir. Oke, ketika ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas mengalir the. Jadi bacaan yang tepat insya Allah adalah maluhu idza taradda bukan da. Paham? Jelas? Nah nanti teman-teman bahasan yang ini huruf dal. Kalau teman-teman aduh bang, saya masih pengen diulang-ulang ya, bisa mengenal bunyi salah bunyi benar. Ya nanti halaman dal harokat tadi di halaman 94 di buku saya. Operator boleh tinggal di scan aja ya. Di scan QR code aja sama teman-teman. Ya, nanti videonya akan keluar seperti ini. Dal harokat misalnya ya. Dal berharokat nanti akan keluar seperti ini. Nih, tuh ada videonya. Saya nemenin sama teman-teman tuh. Ya, dal berharokat tuh. Setiap prakteknya tuh saya contohin kesalahannya apa, dipraktekin. Contoh yang kelirunya tuh, ya. Oke, tuh contoh yang benarnya dipraktekin juga tuh, ya. Oke, itu baru dal berharokat doang. Videonya 7 menit. Belum nanti dal sukun. Dal sukun videonya 8 menit. Emang ada berapa video bang di bukunya? Mau tahu? 116 video. Satu videonya 5-15 menit. Anggaplah 5 menit. Kali 88 video itu totalnya ada 7 jam. Tambah video animasi 28 video durasi 15-20 detik. Cuman miliki buku ini saja.
Gitu. Yang udah punya buku dipakai ya. Nah, seru nggak belajar huruf hijaiyah teman-teman? Seru nggak? Jujur. Sekarang belajar huruf hijaiyah itu seru atau tidak? Saya pengen tanya dulu. Belum saya istirahat teman-teman. Lumayan seret nih. Ya, soalnya nggak bisa minum soalnya nih teman-teman. Seru ya. Nah makanya bukunya saya namai dengan metode seru hijaiyah.